saat ini Indonesia sedang darurat sampah. Banyak sampah yang dihasilkan dan sebagian di antaranya tidak terkelola dengan baik, akhirnya menumpuk di tempat pembuangan akhir, sedangkan tempat pembuangan akhirnya tidak bertambah banyak, sampahnya menggunung, tidak terkelola dengan baik, sehingga menimbulkan masalah. Di beberapa tempat bahkan ada yang TPA-nya ditutup karena sudah over kapasitasnya, dan salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana pengelolaan sampah ini di tingkat rumah tangga dan lingkungan sekitar dengan lebih baik dikelola agar tidak menumpuk lebih banyak ke TPA. Setidaknya seperti itu. Nah, kalau TPA-nya menggunung juga banyak kebakaran ya Pak. Di beberapa kota TPA-nya kebakaran dan tidak tertangani. Hadir bersama kita dalam diskusi ini adalah Pak Ari Sugerasi, Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Penanganan Sampah KLHK. Selamat siang Pak. Pak Arif Sabdoyono, praktisi dan pakar dan praktisi pengelolaan sampah rumah tangga dari IPB, dosen IPB ya Pak. Selamat siang Pak Arif. Dan Om Agi, CEO dan founder Duitin. Duitin ini aplikasi daur ulang dan dari situ juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi para pengguna aplikasinya. Demikian ya Om Agi. Terima kasih atas kedatangannya. Untuk hal ini saya serahkan pertama ke Pak Agri tentang bagaimana pengelolaan sampah saat ini di Indonesia dan bagaimana juga seberapa besar peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga lebih maksimal dan juga dengan menghasilkan timbulan yang lebih sedikit dari yang ada sekarang. Silakan Pak. Baik, saya dikasih waktu cuma 5 sampai 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait dengan potret pengolahan sampah di Indonesia. Kita itu punya 68,5 juta ton sampah setiap tahunnya. Ini luar biasa. Kemudian permasalahan sampah di Indonesia ini juga saya lihat bahwa ini belum jadi isu prioritas. Ini kenyataan yang kita lihat karena tadi yang kami sampaikan bahwa pengelolaannya dilakukan tidak profesional, masih kumpul angkut buang, sehingga tumpukan sampah tadi yang masuk ke TPA hampir semuanya yang tidak terpilah yang ada di setiap rumah tangga. Yang kedua, kita tahu semua terbatasnya anggaran di daerah, kabupaten kota. Kalau kita lihat memang tidak memberikan spesifik layanan yang luar biasa untuk pengolahan sampah ini. Kenapa? Karena Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah itu sudah menyatakan bahwa masalah sampah itu masuk dalam urusan wajib tapi bukan pelayanan dasar. Itu berbeda sekali kalau kita lihat dengan pendidikan, kesehatan, dan keuangan, semuanya diatur di pusat. Nah, ini yang jadi permasalahan kita di Undang-Undang 23 2014. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang nggak terelakkan lagi adalah secara teknis pengolahan sampah ini belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang pertama, tidak ada pemilahan di sumber. Kalau kita lihat, mungkin ada teman-teman Duitin ini sekarang sudah bekerja luar biasa bagaimana mendorong partisipasi publik ini bisa melakukan pengurangan dari sumber. Karena kunci tadi, kalau sampah itu nggak terpilah, dikurang tidak keluar, tidak ada pemilahan sama sekali, harga nggak punya nilai ekonomi apa-apa. Karena di saat dia dipilah, bank sampah jelas, kemana mau dibawa, off-takernya juga jelas, ini yang membuat suatu sirkular ekonomi itu akan berjalan. Karena di saat tadi botol yang dipegang sama Mas Agi tadi, di saat labelnya belum dicopot, belum dirapikan, semuanya masih berantakan, apalagi campur dengan minyak, dia nggak punya nilai ekonomi apa-apa sama teman-teman di industri daur ulang tadi. Yang kedua adalah kapasitas pengolahan sampah di daerah itu belum memadai. Kalau kita lihat, kita harus jujur saja. Yang paling bagus sekarang ini di mana? Contohnya ada Banyumas. Banyumas selalu kami sampaikan cukup baik dia saat ini. Sekarang Banyumas itu sudah menjadi potret bagi teman-teman di ASEAN.
Kemarin kami membawa teman-teman ASEAN itu hampir semua negara itu enam-enamnya belajar ke Banyumas. Karena 95% itu sampah itu sudah selesai di sumber. Hanya 5% sampah dibuang ke TPA. Bapak kalau nggak ini silahkan bermain ke Banyumas. Kita belajar jauh ke Eropa, kita belajar ke Denmark, ke Jerman. Di Indonesia ini jauh lebih baik lagi Mbak sebetulnya dianya. 95% selesai kemarin oleh Pak Wali Kota, Pak Bupatinya ini. Kemudian yang berikutnya adalah operasional TPA kita itu masih open dumping banyak. Kami mencatat data di KLK itu TPA yang open dumping tahun 2022 ini hampir 58,91% yang open dumping. Mungkin paling bawah Mbak di slide-nya diterusin aja karena saya nggak berurutan membacanya. Kenapa kami sampaikan ini 58,91%? Kalau TPA ini open dumping artinya mulanya yang terjadi. Kenapa kalau kita lihat sekarang ini TPA banyak terbakar? Karena semua sampah masuk dibuka panas luar biasa, gas metan pada naik. Ini yang kami lihat. Kemudian yang sekarang ini cukup berkembang. Kalau kita lihat 2021 TPA non open dumping itu ada di 64,50%. Kenapa ini bisa terjadi? Ini masalahnya tadi. Masalahnya adalah bahwa pada saat dilakukan, hampir semua daerah itu membenahi semua sistem pengelolaan sampahnya di Indonesia. Kemudian yang kedua, tahun 2022 itu ada penurunan menjadi 41,09%. Kami saat ini sekarang melakukan pemantauan Adipura. Jadi sekarang ini setiap ada pemantauan Adipura ini juga kondisinya daerah ini bersiap-siap membenahi semua sistem sarana prasarana yang ada, termasuk TPA-nya. Dan kami berharap nanti ke depannya TPA ini hanya untuk residu. Mekanismenya kita rubah. Jadi semua selesai di sumber yang tidak bisa diolah, tidak bisa dimanfaatkan itu yang masuk ke TPA. Itu komitmen kita. Kemudian yang kedua yang perlu kami sampaikan, kita punya target bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tadi saya bicara dengan Mas Ogi, kita punya Perpres 97 2017 tentang Jasranas, kebijakan strategi nasional sampah rumah tangga, sampah jenis sampah rumah tangga. Setiap kabupaten kota wajib menyusun dokumen Jasrada, kebijakan strategi daerah. Fungsinya apa? Untuk melihat, untuk memantau seberapa besar daerah itu punya dokumen perencanaan setiap tahunnya. Jadi Jasrada itu sebetulnya adalah dokumen perencanaan yang kita harapkan nanti setiap daerah itu punya komitmen untuk menyelesaikan pengelolaan sampah di daerah mereka. Kemudian kita juga punya Perpres 83 2018 tentang penanganan sampah laut. Ini teman-teman mungkin juga sudah memahami karena sekarang ini sampah laut juga punya kontribusi besar di mana tahun 10 tahun ke depannya 70% sampah kita itu harus selesai sampah laut. Nggak ada lagi kita penyelesaian yang terbuang sampah ini ke laut. Yang kedua 2030 kita juga sudah menandatangani Paris Agreement. Ini juga komitmen-komitmen yang harus kita selesaikan. Dan yang berikutnya 2040 kita punya rencana zero waste zero emission. Kami sudah menyusunnya sekarang. Bagaimana kita melakukannya adalah bagaimana kita bisa mengurangi sampah itu dari sumber. Bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan. Sehingga teman-teman sampah-sampah yang ada itu punya nilai ekonomi. Jadi sirkular ekonomi itu bukan hanya barang selesai dikumpul kemudian dijual. Itu bukan. Karena apa? Di saat kita memilah, di saat botol menjadi botol, kertas menjadi ini nama sirkular. Jadi perpindahan bentuk dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain itu sama dia. Nah, tahun 2060 memang konsepnya net zero emission. Itu perencanaan target yang ingin dilakukan oleh KLHK ke depannya untuk pengelolaan sampah di Indonesia. Terus di mana kita bisa bergerak? Yang pertama tentunya bagaimana kita memberikan KIE-nya dulu. Komunikasi, informasi, edukasi. Ini konsep KLHK yang sudah dilakukan sejak tahun
tahun-tahun 2009 sampai sekarang ini, itu perubahan terjadinya luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu membaca survei yang disampaikan oleh BPS, 2018 72% orang Indonesia itu nggak peduli dengan sampah. Itu survei BPS, bukan KLHK. Hanya 28% orang Indonesia itu yang peduli dengan sampah katanya. Kenapa? Di saat ada orang buang sampah ke sungai, ada nggak telepon ke KLHK? Ada nggak telepon ke dinas? Nggak ada. Kami menunggu report-report itu nggak sampai muncul. Tapi di saat lampu mati di rumah kita, mungkin 5 jam sekali, 5 menit sekali kita telepon PLN. Kapan nyala lampunya hidup? Itu kepedulian tadi. Perbandingan bisa kita lihat dari PLN, dari kendaraan bermotor, semuanya heboh ke Kementerian Perhubungan. Tapi di saat sampah ini ada yang buang ke sungai, ada yang nggak pernah motret, nggak pernah report, nggak pernah viralkan, sehingga habit itu menjadi sesuatu. Kemudian yang kedua yang kami perlu pertimbangkan adalah bagaimana gerakan gaya minim sampah ini bisa kita bangun. Itu target KLHK untuk waktu pendek ini. Kemudian kita lihat lagi bagaimana kita bisa mencoba mengembangkan bank sampah, TPS 3R, rumah magot, dan yang lainnya. Ini juga salah satu pendorong sebetulnya menyelesaikan sampah di hulunya. Dan yang terakhir itu adalah kita mendorong produsen, tadi dengan Mas Agi kami sampaikan bahwa kita bagaimana mendorong produsen itu membuat satu peta jalan pengurangan sampah oleh mereka melalui Permen 75 2019. Kemudian sekarang ini kita mencoba masuk ke industrialisasi pengelolaan sampah tadi. Itu kita sudah punya juga Perpres 35 2018 tentang Waste to Electricity atau PSEL, pengelolaan sampah berbasis energi listrik. Memang ada 2 yang sudah jalan, satu di Benowo, Jawa Timur yang bisa menampung 1000 ton per hari. Kemudian yang kedua itu sekarang mungkin akan masuk nanti di Solo, Surakarta. Kemudian kita bicara juga peningkatan kapasitas daerah, itu yang KLHK lakukan saat ini, baik dari sisi pendampingan untuk dokumen jakstradanya, kemudian bagaimana kita melakukan fasilitasi pengurangan sampah ke TPA, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mendorong pengolahan TPA ini dilakukan secara control landfill atau sanitary landfill. Dan yang terakhir adalah SIPSN dan Adipura. Ini merupakan kunci sebetulnya bagi kita melihat kalau dengan SIPSN ini adalah sistem informasi pengelolaan sampah nasional, platform nasional di mana semua orang bisa membukanya, bisa membaca datanya. Kemudian di sini ada Adipura. Adipura itu adalah instrumen pengawasan kinerja bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah ataupun kebersihan kota. Dan yang terakhir dukungan yang kita berikan kepada teman-teman daerah itu baik melalui dana alokasi khusus atau DAK, kemudian dana insentif daerah, kemudian ada dana-dana lain yang memang kita harapkan nanti bisa membantu teman-teman di kabupaten kota itu untuk mengolah sampahnya dengan baik dan benar. Mungkin itu Mbak, makasih. Terima kasih Pak. Jadi demikian beberapa upaya dari KLHK dari hulu dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan sehingga yang nanti dibuang ke TPA bukan hanya mentah-mentah seperti sekarang, tapi lebih kepada residu sesudah diolah, gitu ya Pak. Baiklah, untuk narasumber kedua kita adalah Pak Arief. Beliau ini dosen IPB dan ahli pakar dalam pengelolaan sampah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Iin dan Ibu Mas sekalian, Pak Ali dan Pak Agi. Saya punya PPT kelola sampah tanpa masalah. Sebenarnya nggak ada. Saya sampai nggak ada ceritanya, nggak ada. Namanya Arief. Apa-apa yang dikatakan ini, disabdokan ini harus arif supaya yuwono itu selamat di dunia wal akhirah. Doa orang tua saya. Tadi mohon maaf Pak Aki, saya itu dosen kalau nggak berdiri nggak enak. Next. Ini slide berikutnya. Anu aja. Nggak usah ini, terus saja karena pertanyaannya dari Mbak Iin begini. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama-tama jangan buang sampah.
ke TPA. Inilah yang paling lucu di Indonesia saat ini. Buanglah sampah pada tempatnya. Sampah organik itu jangan buang ke TPS atau ke TPA. Itu sumber masalah. Masalahnya 1, air lindi, 2, lalat, 3, bau. Saya di rumah mengatasi 3 masalah itu dengan tidak membuang sampah ke TPS, dari TPS tidak ke TPA. Tapi saya membayar iuran berapapun yang ditetapkan RT, 75.000 per kakak. Saya bayar 1 semester di depan, 6 kali 75.000 saya bayar di depan, tapi seumur-umur saya belum pernah pakai TPS. No way, haram. Jadi olah di tempat asal. Nanti akan berimplikasi APBD APBN. Saya bicara sama Bupati Bekasi beberapa hari lalu, saya tanya Pak Sekda, Pak, berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk angkut? Mas, kita seminggu 12 miliar bayari solar. Berarti sebulan 50 M. Yes. Kalau sebagian besar tidak diangkut, 70%, berarti 70% turun. Itu belum biaya tukang, pengadaan TPA, pengadaan truk dan sebagainya. Ya kenapa saya lucu ya? Kayak begini contohnya di Indonesia. Kenapa saya ini ngomong bebas saja. Yang lucu-lucu ini saya kemukakan ya. Yang lucu berikutnya. Ini mah gampang. Kategori yang bisa dikelola. Saya ngomong karena saya melakukan loh ya. Ibu bapak, saya ngomong teori. Kalau teori udah sana lah di sekolah pasca sarjana IPB, teori full. Kalau ini kan nggak perlu ngomong teori ya, bosen saya. Karena tadi pagi juga baru kuliah. Anorganik tuh gini nih ya, yang bisa dipulung-pulung. Ini jaringan pemulung di Indonesia luar biasa bagus. Pak Ki baru ngaku ya, bahwa beliau adalah pemulung. Selamat dulu. Pemulung nasional. Plastik, pirolisis, lain-lain, baru ini boleh ke TPS. Ini sekitar 15-20%. Ya. Yang utama, ya, fokus fraksi terbesar. Saat ini fraksi terbesar warnanya merah ya. Composting. Itu amat sangat penting. Bapak belajar di Jerman, di Australia, lakukan dulu, fokuskan kepada fraksi terbesar. Nah, sayang, bank sampah di Indonesia ngomongnya cuma plastik, metal, kardus. Coba kalau ibu bapak bank sampah ngurusin organik. Wah bau pak, saya bilang mbahmu koprol. Enggak, di rumah saya enggak bau. Jadi masalahnya 3, bau, lalat, lindi, BLL. Terus apa yang perlu siapkan ya gampang aja. Ini saya sudah skala rumah tangga dan saya juga membuat skala komunal. Ini apa yang saya lakukan di kampung. Saya ini tukang sampah pakaiannya. Kalau di BB ngajar, ya. Kalau di kampung tuh. Kalau bisa di rumah itu jadi 3 atau 4. Tapi rumah saya ada 5 golongan sampah. Indonesia mayoritas 2 aja nggak bisa. Ada seorang profesor belajar di rumah saya. Mas, ini kiwa apa tengen? Kiri apa kanan? Loh, tadi udah teori masa bilang ini nggak bisa. Padahal golongan 4E dia. Nggak lulus. Kalau saya kan baru 4D. Skala rumah tangga. Ada 1 atau petugas. Ini salah satunya petugas. Saya ini petugas sampah di kampung. Skala komunal. Nanti saya tunjukkan fotonya. Terus Mbak Cil. Ini rumah seorang oknum dosen IPB. Inisialnya A. Ini tidak bisa dimasuki tikus sama kucing. Itu kunci supaya nggak bau. Karena kucing sama tikus itu mode kerjanya gini. Erek. Mundur, makan. Erek. Itu ngaduk-aduk tumpukan sampah yang sedang terdegradasi. Makanya bau. Dan di rumah ini nggak bisa bau. Ini foto asli dari oknum dosen tadi. Lihat intensitas bau. Bau itu ada angkanya. Min 4 itu baunya sapi mati, kecemplung kali, terus diangkat di depan hidung, minus 4. Yang mati di kali itu luar biasa bau. Kalau plus 4, parfumnya Mbak Jil, wangi banget, ya. Itu plus 4. Makanan-makanan kesukaan plus 3, plus 4. Orang Padang suka Jawa Barat, jengkol plus 3. Tapi Jawa Timur duwe jengkol, gitu ya. Tapi terasi orang Madura, Jawa Timur plus 3. Dikasih orang Belanda, gitu ya. Jadi ada objektivitas.
Ini asli. Kemudian kenapa low maintenance? Nanti ada di slide ke 19. Terus ini skala komunal, rumah kompos Pak Arif. Ini baru didatangi 9 negara. Terus kelebihan, cuma kenapa enggak kelebihan dan kekurangan? Karena dari redaksi kelebihan dan tantangan. Ya wis manut aja terus. Ya, biasanya kelebihan itu dan kekurangan. Positif Pak. Enggak apa-apa. Tantangannya apa? Ini dagelan yang sudah dikemukakan Pak Ari tadi. Orang kota itu setuju milah sampah, tapi enggak melakukan. Ngomong tok. Gitu. Iya, yang ke rumah saya, Bapak setuju Mas Arif total. Bapak sudah melakukan? Belum. Ngomong apa sampai ini? Ini Susenas loh yang ngomong ya. BPS, bukan saya. Terus? Ini seragamnya bisa beli di pasar anyar sih sebenarnya Bu. Enggak harus begitulah. Saya bilang begini ya, itu daripada dibuang, kalau di tempat saya, makanya jangan buang sampah itu enggak dibuang. Salah total. Jadi duit, udah gitu sehat lagi. Terus harusnya ditahan di rumah. Biokonversi, jadi contoh aja di Indonesia ini mayoritas organik, ini SIPSN 2022 67% organik ya Pak ya, mayoritas. Fraksi organik dulu, fokus kepada masalah utama. Masalah utama bangsa ini apa? ABC, ya sudah itu. Ya, jangan ngalor ngidul dulu. Kota Bogor aja sebenarnya kalau mau menghemat dengan cara tadi 31 miliar per tahun. Kami menggunakan Black Soldier Fly, tapi enggak pun juga enggak apa-apa. Terus contoh nyata, terus ini konstruksinya, Ibu Bapak, Black Soldier Fly itu lebar badannya 4 sampai 6 mili. Ram ini 1,1 cm. Jadi dia bisa keluar telur, dia juga bisa masuk telur. Tapi nggak ada ini pun juga nggak apa-apa. Ini contohnya ya. Terus ini protein 41% isinya protein. Ini tangan saya kan mulus lihat. BSF. Terus ini lalat ramah lingkungan loh ya. Karena dia tidak punya mulut. Hasil biokonversinya di rumah seorang oknum tadi dipakai untuk ini ada 140 pot. Ini semua medianya dari kompos hasil biodegradasi limbah organik. Terus ini juga sama hasilnya seperti itu. Terus ke bawah, saya di rumah memproduksi ini larva BSF, kompos dan pelet. Pelet ini macam-macam, pelet ikan apa pelet ayam. Ayamnya ayam apa? Ayam petelur apa ayam pedaging? Ayam pedagingnya umur berapa? Beda-beda komposisi proteinnya. Terus saya mengubah plastik di rumah jadi premium solar dan minyak tanah dengan alat kecil ini, pirolisis. Ini satu kampung bisa satu aja, nggak usah satu rumah. Ini rumahnya orang gila aja. Satu rumah beli satu, rada gila. Plastik bisa jadi pot macam-macam. 180 derajat, leleh, gencet, pakai dongkrak mobil, bikin sendiri. Mau dikasih cap apa? Sini Media Indonesia, Metro TV, bisa karepmu apa ya bisa. Jadi pot. Ini nggak usah deh, udah terlalu lama saya ngomongnya, udah mau di-cut. Belum ya? Ini komposnya dikasih cap supaya brandingnya bagus. Ini sesuai dengan SNI. Ini nggak macam-macam ini. Jadi jualan kompos itu 50.000 4 kantong. Harga di tempat itu. Kalau ngirim ke Bapak ke Jakarta, wah ongkirnya gak nguati Pak. Hasilnya kompos. Tapi Ibu Bapak jangan salah fokus. Biasanya ada gini, kementerian, oh ini jadi pendapatan. Gak wis. Ada lagi ngasih kompos, ngasih sampah, nabung emas sampai meh mati. 1 gram aja belum dapat. Ya sorry aja. Mas berapa Mbak In? 1.000 sekian itu saya. 1 juta. Ya, 1 juta. Kalau nyetor plastik berapa Pak? Hari kumaha sih? Satu rumah tangga teh sakumaha ya teh? Paling 4 sikinya. Berapa rupiah?
udah 70 udah jalannya gitu, belum dapat emas ya belum, sampean baru 400.000 seumur-umur, tapi ya biarin aja, itu program CSR-nya Pak Gadian, wis karepmu monggo. Jadi yang penting itu rumah sehat. Rumah saya itu kalau diakses menggunakan GBCI, Green Building Council Indonesia, predikatnya baru gold. Terus karena sampahnya dikelola. Metode Sabdo. Jadi membuat kompos itu sebenarnya 11 detik aja. 11 detik aja biodegradasi organik. Ini memenuhi undang-undang. Pasal 12, undang-undang 18, pasal 16, 17. Karena apa? Mengelola di asal. Treatment at the source. Bapak belajar di mana aja, selalu yang dianjurkan adalah treatment at the source. Organik yang paling ditonjolkan di banyak negara composting. Makanya kalau sebuah rumah tangga belum mengomposkan di rumah, Omdo, ada nggak yang di sini sudah mengomposkan di rumah, Bapak Ibu wartawan? 2, Ibu bukan wartawan kan, Ibu pejabat. Ibu kan harus, Pak Ari sudah harus, cuma 1 per berapa ini? Ada 50, 2%, wah nangis umur-umur ngomong tok. Ya ngomong tok, wartawan juga ngomong tok, supaya begini, supaya begini. Saya tanya loh, kalau 1 panggung, Bapak sudah mengomposkan di rumah? Belum, Omdo. Ya saya nggak pernah takut ngomong. Komposkan, hasilnya, ya terus. Go green saya itu bukan hanya ngomongin kompos. Air hujan di rumah saya panen. Dan ini hasil treatment kami lebih bagus daripada treatmentnya yang dipasarkan di online. Itu sudah memenuhi air baku, air minum, sudah. Kami di rumah itu memakai ini. Bukan, apa? Skylight. Skylight itu genteng kaca, plafonnya plafon transparan. Ini mengurangi energi listrik penerangan 42%. Namanya orang nggak punya ya, gimana neken biaya listrik deh. Rumah kami green, tapi bukan hanya catnya ya. Indonesia yang green gini belum tentu green. Pekarangannya hijau. Ventilasi alami. Standar PUPR itu bukaannya 5%. Saya punya bukaan rumah 21%. Jadi bablas anginnya ngalor ngidul ngetan ngulon. AC-nya minimalis. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya kalau punya duit main-main, kalau nggak punya ya di rumah aja. Praktek kecil makna besar. Ide banyak, wartawan jagonya. Bicara gampang pol. Teori jagoan, sudah praktek belum Omdo? Ya saya memberi nama Omdo ini, wong iki Omdo ngomong tok sampean. Jadi berhentilah bicara, tapi jangan sekarang, besok pagi aja. Itu tindakan nyata ya. Terus ya udah selesai. Ini dulu yang ngejar-ngejar saya. Ini karena yang presentasi saya. Kalau yang presentasi istri saya, ini dulu yang ngejar-ngejar saya. Anak kami 2, sejak umur 4,5 tahun dia sudah bisa memilah. Dia umur 2 tahun sudah memilah. Tanpa kuliah pemilahan. Tanpa kursus di KLH. Sudah bisa memilah. Waktu jalannya masih gini, habis baru bisa jalan, bahasa ibunya bahasa Jerman, situ salah. Nicht sollte das sein, mesti di situ. Ini mau belanja telur, bagaimana mengurangi plastik? Sama ibunya belanja, Nduk, beli telur. Ketemu saya, mana? Ke warung. Beli apa? Telur. Udah bawa tas kresek? Belum. Pulang, bawa tas. Tasnya tas kain. Pak udah jauh, pulang. Pak udah jauh, pulang. Enggak marah, cuma intonasinya agak tinggi. Besok lagi pas disuruh belanja telur, udah bawa tas, duitnya malah lupa. Terus ini Pak, ya ini pas pakai jas ya sebenarnya tukang sampah aslinya. WA itu 081 kalau 311, kalau 210, kalau 1 gak usah bayar. Sekolah sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief atas paparannya. Jadi banyak praktik nyata ya Pak, pengolahan sampah di rumah. Kalau melakukan, saya juga belum. Nah, selanjutnya adalah Mas Agi dari Duitin. Duitin ini aplikasi daur ulang.
itu nanti bisa memberikan manfaat ekonomi bagi para pengguna aplikasinya. Lebih lanjutnya silakan Mas Agi. Izin berdiri, Bapak Ibu sekalian. Sama Om, jadi kalau ngobrol emang mesti berdiri ya, karena katanya lebih jalan dari isi kepala sampai ke mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih teman-teman dari media Indonesia sudah diundang, tidak menyiapkan presentasi, dan mungkin agak membingungkan kami juga sebenarnya. Apa sih yang mesti dibicarakan, bertemu dengan beliau, kaget juga bertemu dengan beliau karena kebetulan tahun ini putri kami lolos kedua kali SMBT Om, ya. Masuk ke IPB, akhirnya memilih IPB, jadi saya ketemu dosennya, tolong titip Om. Jangan. Sudah ada yang tahu singkatan dari Duitin? Ini singkatan ternyata. Daur ulang itu ini. Duitin. Jadi kita mulainya di 2019 tanggal 19 Februari. Dulunya kerja di nggak jauh-jauh dari teman-teman media Indonesia, mungkin pernah lihat dan mungkin lagi pernah lihat. Makanya begitu diri di sini langsung nyopot labelnya karena takut kesorot. Dari tadi gue ngumpetin itu masalahnya. Agak ngerti sedikit Bapak Ibu dan sekalian. Berkarir lumayan dapat serunya di kalau disebutnya mungkin di dunia ANC gitu ya. Jadi berhenti total di 19 Februari, benar-benar di pucuk karir, berhenti langsung menjadi pemulung di Soreang Bandung di Kampung Ciapus. Ayah dan ibu bingung karena apa benar bekerja untuk ngurusin sampah. Tidak mengerti apa yang disampaikan sama bapak-bapak berdua bahwa kita sudah punya Undang-Undang 18, Peraturan Presiden 97, Jakstranas, Jakstrada, di Jakarta sendiri ada Undang-Undang Perda nomor 2 tahun 2022. Tidak mengerti apapun, mau berkeinginan hanya untuk nolongin pemulung, nolongin orang. Itu aja. Jadi kami akhirnya tidur, makan, mandi, itu berkumpul dengan mereka. Ternyata pemulung itu kaya. Jadi yang dilihat sama Bapak dan Ibu, teman-teman di sini itu hanya kamuflase. Agar apa? Agar dikasihani. Pemulung itu harus kayak Agi, pemulung itu harus kayak Miwa. Pemulung itu harus berani ketok pintu, pemulung itu harus berani berinteraksi. Kalau Bapak dan Ibu ada di dekat pelapak, ya, mungkin dari jam 8 sampai jam 6, kita akan melihat dia dengan compang-camping, gembel, ya nggak mau dilihat lah sama kita. Tapi lepas maghrib, handphonenya Bapak-Bapak dan Ibu kalah, motornya Bapak dan Ibu kalah. Dan itu terjadi. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena mereka mau dan meminta belas kasihan. Itu yang terjadi. Jadi tadi lagi mikir nih Om, tapi tertrigger sama Omnya nih belak-belakan kayak di depan wartawan gitu ya. Jadi kalau kami sendiri nyebutnya itu dari sebutannya kalau ya beberapa kasus ada mafia migas, sampah itu ada mafianya. Dan mafia sampah itu sudah ada di depan pagarnya Ibu dan Bapak. Percaya? Silahkan kumpulkan koran atau buku, taruh depan teras. Pertanyaan pertama atau sebutan pertama adalah, Pak, Bu, kalau ini mah murah. Kenapa? Karena mereka menginginkan belas kasihan. Mereka mau dikasih. Kenapa? Karena ada harganya. Koran itu sekarang kami koleksi. Karena sudah susah. Koran itu sekilonya udah belasan ribu. Kalau tadi disebut ini, kalau masih ada labelnya, itu masih murah. Tapi begitu tutupnya dilepas, begitu botolnya sudah bersih, itu harganya bisa sekian ribu. Tadi beliau sudah menyampaikan. Jadi memang ada harganya. Jadi kalau ketemu teman-teman itu, mereka mau tangan di bawah. Dan itu terus.
Terjadi yang sering terlihat adalah kalau pas Ramadan, pas bulan puasa, berjejer mungkin di sini yang menggunakan gerobak, ya, menempatkan mereka di gerobak-gerobak. Mereka butuh belas kasihan, mereka butuh uang buka dan segala macam. Kami pernah melakukan itu. Agi khususnya melakukan itu. Ngumpul sama mereka, berdiri di sana karena kami pakai armada, kami duduk di situ. Selalu aja yang ngasih box lewat, yang ngasih makan pasti sebelah kiri kita, sebelah kiri. Akhirnya kita kesel, kok kita nggak dikasih ya? Akhirnya kita bikin pakai kardus. Kami juga pemulung, tapi online. Taruh lagi di situ, tetap aja nggak ada yang ngasih, karena tampilannya berbeda. Ya, karena mukanya beda. Dan itu terus dibawa. Padahal kaya mereka. Kaya banget. Dan itu kami temui. Bahwa pada saat kami jadi pemulung, kami akhirnya beranjak menjadi pengepul kecil. Jadi di dunia persampahan daur ulang itu mirip seperti rantai makanan ibu dan bapak. Ada pemilik sampah yang kita sebut kontributor, kita semua. Lalu ada pemulung, lalu ada pengepul kecil, pengepul besar, pengepul sedang, ada pabrik. Sehingga raw material yang diperlukan oleh pabrik mahal karena jalannya panjang. Bapak dan Ibu, tadi Om dari KLHK mungkin belum menyentuh bahwa kita nomor 2 penghasil sampah. Tapi kita tidak pernah dipublikasikan bahwa kita nomor 2 pengimpor sampah. Ya, karena tadi rantainya terlalu panjang. Pabrik yang butuh PET ya Pak ya, mohon maaf kalau salah. Itu akhirnya lebih mudah mengimpor, lebih gampang mengimpor. Akhirnya kalau nanti Bapak dan Ibu main ke sampah daur ulang, oh harganya naik turun kayak saham. Itu permainan. Karena begitu mau puasa, mau lebaran, harganya diturunin. Kenapa? Karena pemulung itu butuh uang untuk pulang kampung. Tapi begitu lebaran usai, harganya akan dinaikkan. Karena apa? Dikejar lagi mereka untuk kerja, untuk nyari lagi sampah. Itu yang terjadi di Indonesia Bapak dan Ibu. Itu yang terjadi. Jadi kami bukan mau berusaha untuk ngerti bahwa Duitin berpikir kita ada 2 founder, 1 co-founder. Tadinya nggak ngerti gitu loh. Ternyata ada libatan yang begitu hebat yang kita harus urai. Tapi bisa diurai atau enggak? Ya jelas kita nggak bisa sendiri gitu loh. Kita juga pegang akhirnya hak merek. Hak cipta kami urus sendiri, hak merek jasa, hak merek dagang kita urus sendiri. Benar-benar kami urus sendiri. Sampai untuk merilis aplikasi di iOS itu kami ngurus sendiri. Sampai baru representatif orang iOS itu menghubungin kita setelah kita jadi dan mereka kaget. Jadi kita tuh harus mendaftarkan, jadi kalau ibu-ibu ngeliat aplikasi yang cuman ada hadir di Google, tidak hadir di iOS, itu berarti dia nggak ngerti caranya. Karena kita harus mendaftarkan ke US government untuk bisa rilis di iOS. Itu kami urus sendiri, kami belajar. Jadi gilirannya Agi itu untuk ngebaca Jaksranas ada sekian ratus lembar, Jaksra ada turunannya segala macam. Jadi segala macam yang sudah dilakukan itu udah ada. Tapi satu, tadi sudah disebut oleh Bapak dari KLHK, perubahan perilaku yang kita gagal. Begitu lulus dari SMA kelas 3, yang diingat cuma hari Senin, saya udah nggak pakai baju putih karena kita nggak upacara lagi. Tapi apakah kita dididik untuk melakukan pemilahan sampah? Tadi di kelas 2, umur 2 tahun, nggak ada. Lalu kita kasih lagi ke Bapak, Pak, ada nggak yang kena 500.000 atau denda 6 bulan ya Pak ya, kurungan. Baru 1 kali yang viral, platnya Z pakai Toyota apa waktu itu. Baru 1 kali. Apakah kita pernah dilakukan itu? Nggak ada. Begitu kita keluar negeri, turun di Singapura, kita udah bingung tuh, apalagi yang ngerokok buang sampah. Tapi begitu balik lagi ke Indonesia, buang sampah sembarangan lagi. Kenapa? Jawabannya satu, Bapak dan Ibu. Ada yang tahu nggak? Pasti jawabannya, oh penegakan hukum, ini segala macam. Jawabannya satu, karena kita nggak bisa bahasa Inggris.
Karena kalau ditangkap di sana kita nggak bisa nekuk-nekuk Om. Kalau pakai bahasa Indonesia kan kita masih bisa nekuk-nekuk. Jadi habit kita yang nggak ada. Kalau habit kita sudah terbangun, duitin nggak perlu ada. Aplikasi yang hijau nggak perlu ada. Aplikasi yang ini nggak perlu ada, karena udah lengkap sebenarnya. Turunan undang-undangnya sudah lengkap, cuman punishmentnya yang nggak ada. Padahal di dalam aturan itu ada insentif dan disentif. Ada insentif dan disentif, makanya tadi kita akan jemput cukup 3 kilo sampah, kita jemput ke rumah, kita bayarkan, kita transaksikan. Kami lahir di 2019, kami mulai membuat aplikasi setelah uang kuliah kami udah habis gitu ya. Untuk bikin aplikasi ternyata susah ya. Lalu rilis aplikasi di 11 Juli 2020, saat ini downloader kami sudah di atas 180.000 downloader. Ada 2 aplikasi, jadi Duitin itu mirip kayak Ojo. Kalau ada sampah di rumah 3 kilo, lalu order penjemputan, nanti ada picker terdekat yang jemput. Itu polanya kami. Dan pola kami tidak mau bikin susah. Jadi kalau ada, ya mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman sudah ada lihat ATM sampah, reverse vending mesin ya. Masukin sampah, scan, dapat. Kami belum mengikuti cara itu. Kalau di luar negeri mungkin di YouTube sudah bisa ngelihat. Dan isinya pun semuanya teman-teman dari Indonesia untuk dapat kupon di supermarket itu. Bayangkan kalau punya 3 karung ini masuk ke reverse vending, berapa orang yang ngantri? Jadi kita harus melihat ketepatan pendekatannya. Jadi kalau kami cukup plastik, karton, minyak jelantah, kaleng aluminium, sumpit kayu, bahkan satu-satunya di Indonesia yang menerima popok bayi bekas pakai, Duitin. Ya, jadi buat bapak-bapak dan ibu-ibu, om-om yang punya bayi, tolong dibersihkan. Order penjemputan kami jemput dan kami beli. Bisa buat beli popok lagi. Jangan nyebut Pampers ya, Pampers itu brand. Postpak atau diapers. Ya, kesenangan tuh yang punya Pampers. Terus berjalan, kami melihat bahwa ada picker itu pemulung yang tadi sempat ngobrol ada 3,7, ternyata Om punya data 4,3, kami punya data 4,1. Mereka semua dari sektor informal. Siapa itu sektor informal? Nelayan, teman-teman bidan atau guru-guru yang belum ASN ya Pak ya. Itu masih sektor informal dan alhamdulillah BPJS sudah bertemu dengan kami. Sekarang di BPJS sudah ada profesi pemulung dan Agi sekarang profesinya itu. Bayar BPJS-nya 40.300 dari 50 kg sampah. Dapat apa? JHT, JKT, JKM, JKK. Jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan apa satu lagi lupa. Jaminan kecelakaan kerja. Jadi terus berkembang, aplikasi kami juga sudah terkoneksi langsung dengan Dana, terkoneksi langsung dengan link aja tanpa adanya payment gateway, karena kami tidak mau pakai payment gateway, karena kalau pakai payment gateway itu pasti direnggut, pertama data, yang kedua di-cutting lagi harga ongkosnya. Jadi kami direct langsung, kebetulan mereka datang ke kami. Yang tadinya Dana itu men-charge kami Rp1.000, sekarang 0, link aja bahkan 0. Dan saat ini kami memegang klien-klien cukup besar, seperti Mitra Adi Perkasa, kami jadi jam 8 pagi kami jalan-jalan ke mall, ya. Lalu kami juga memegang salah satu bank biru besar, jadi kami juga menjemput sampah daur ulangnya ke kantor pusat, kantor cabang utama, KCP, KCU. Dan alhamdulillahnya sampai dengan tahun ini kami sudah punya 4 kantor cabang. Kami tidak menyebutnya kantor, kami menyebutnya base camp. Base campnya juga bukan BASE, tapi base campnya adalah BEST. Jadi base camp kami ada di Jakarta, kami ada di Bandung, kami ada di Yogyakarta, kami ada di Semarang. Dan mitra kami ada di Ciamis. Jadi kami terus melakukan pembukaan kantor untuk apa? Satu, mengajak perubahan perilaku. KEI ya Pak ya?
KIE. Sampahnya terkumpul, mau dijemput sama aplikasi mana, nggak peduli kami. Tidak. Yang kami pedulikan adalah perubahannya. Iya, tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada sampah basah dan sampah anorganik. Semuanya memang ada manfaat dan ada ketidakmanfaatan. Bisa kita lakukan bahwa di Banyumas memang sudah melakukannya. Dan kami pun terus bergerak dengan dinas-dinas LH di beberapa kabupaten. Seperti itu. Mau menyampaikan tadi Om bahwa di Kabupaten Ciamis kami juga mendampingi untuk yang ke-9 kalinya Adipura. Dan yang kemarin kami juga sudah mulai bergerak dengan Bank Sampah. Itu dan dapat nomor 2 juga Om, matur suwun, Bank Sampah Ciamis. Dan kita terus bergerak, jadi dari ranah manapun kami terus bergerak. Dari kontributor, dari konsumen, dari pihak bisnis, termasuk dari bank sampah. Sebelum kami tutup bahwa urusan sampah ini sebenarnya memang kelihatannya jijik, kelihatannya bau dan segala macam, tapi mungkin dari selesai dari sini tolong dilihat juga bahwa kita akan ketemu dengan yang namanya karbon plastik, karbon kredit, plastik offset dan segala macam. Kita menuju ke arah sana. Karena salah satu pabrikan besar dari Jerman sudah ada di kami yang sudah mulai ngobrol untuk itu. Itu yang besarannya. Tapi balik lagi, yuk kita rubah habit kita untuk mengelola sampah, bertanggung jawab atas sampah pribadi dan keluarga, dan kami bersiap untuk menjemput di seluruh lokasi cakupan kami. Gratis, bisa dapat benefit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki. Jadi dari Duitin ini menyediakan picker beberapa jenis sampah dan nanti bisa mendapatkan poin dan koin ya Mas kalau nggak salah. Jadi tadi dari Pak Arif dan Mas Agi, teman-teman dari Pak Arif bahwa kalau boleh saya tanya duluan ya Pak. Tadi kan disebutkan tentang rencana Pemda Pak. Kalau boleh tahu Pak, seberapa besar sih atau seberapa kecil mungkin Pak kepedulian Pemda atas pengelolaannya masing-masing? Karena kan nggak ada mandatory spending nih Pak. Jadi berapa besar dan apakah Pemda mau untuk mengeluarkan sekian persen anggarannya untuk membuat pengelolaan sampah dan juga menyiapkan peta jalannya? Silakan. Ya, makasih Mbak. Yang pertama mungkin kami sampaikan dulu bahwa dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, yang ikut pemantauan Adipura itu hampir sekitar 257 kabupaten kota. Artinya Adipura ini adalah ditentukan berdasarkan klasifikasi dari kota tersebut. Apakah dia masuk klasifikasi 1, 2, atau 3. Karena kalau mereka itu aware, peduli di dalam data SIPSN-nya, artinya mereka akan masuk dalam pemantauan gitu loh Mbak. Tapi kalau nggak peduli, jadi hampir setengahnya, mungkin 52% yang peduli. Kemudian berapa spending anggarannya? Itu yang kami sampaikan tadi. Yang pertama, kesulitan kita. Kenapa masalah sampah ini masalah yang luar biasa. Undang-Undang 23 2014 tadi kita lagi minta untuk dilakukan perubahan, revisi, terutama terkait dengan masalah pengolahan sampah ini. Dia masuk dalam urusan wajib tapi non pelayanan dasar, sehingga pemerintah daerah tidak bisa memberikan anggaran cukup besar dalam pengolahan sampahnya. Kalau kita lihat lagi, mungkin tadi Mas Agi sampaikan, saya setuju yang terkait dengan jika ada Adipura, semuanya berlomba-lomba memperbaiki kotanya, membersihkan semua kotanya, melibatkan partisipasi publik di dalamnya Mbak. Dan itu nyatanya tadi bank sampahnya juga tadi sampai Mas Agi, di saat Adipura itu semuanya jadi aktif semuanya itu. Tapi di saat itu udah berhenti, itu berhenti juga. Kenapa? Anggaran juga udah berhenti gitu loh. Nah, maka kita mendorong bagaimana kepada teman-teman di Kemendagri, Undang-Undang 23 2014 ini bisa memasukkan masalah pengolahan sampah itu sebagai urusan wajib dan menjadi pelayanan dasar, sehingga dia bisa minimal daerah itu menyiapkan anggarannya di atas 3%. Kalau sekarang kan di bawah 1% semua. Kita harus melihat
Yang cukup besar yang mana? Ya mungkin daerah-daerah yang sudah mendapatkan kota-kota yang sudah mendapatkan adipura kencana itu rata-rata di atas 1,5% sampai 2,5%. Tapi bagaimana dengan kota-kota yang lainnya itu masih di bawah 1%. Nah, kenapa ini nggak bisa jalan? Karena tadi terbentur dengan Undang-Undang 23 2014 tadi karena urusan wajib tapi non pelayanan dasar gitu, Mbak. Terima kasih. Saya buka kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya kepada 3 orang narasumber. Silakan. Silakan. Menarik yang disampaikan oleh 3 narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa. Pertama Pak Nofriz Zalkar dari KLHK, kemudian Pak Ari dari IPB, Mas Aki dari Duitin. Mas Aki, barusan saya mengunduh aplikasi Duitin. Ya? Iya. Jadi saya ke Pak Nofriz Zalkar. Mungkin begini Pak, saya adalah Pak Ari ya. Saya adalah hidup di daerah di mana ada paradoks. Jadi kota saya Tangerang Selatan itu disebut kota smart city. Tapi problem sampah masih belum terpecahkan. Khususnya pasar Ciputat dan sebagainya. Kemudian warganya juga sembarang kalau ada tanah kotor jalan dibuang di situ. Semeraut. Kota kami disebut smart city tapi sebagian warganya adalah tidak smart gitu kan. Dan sebenarnya juga kehilangan akal untuk bagaimana mengatasi sampah, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana menciptakan terobosan-terobosan agar sampah itu tidak lagi menjadi panggung belakang tapi panggung depan kehidupan masyarakat harusnya. Ada mindset harus dirubah. Kemudian yang lebih aneh lagi, saya nggak tahu teman-teman yang hidup di Tangsel merasa aneh tidak, ketika Tangsel mendapatkan Piala Adipura awal Januari kemarin. Nah, maksud saya adalah mungkin mindset harus diubah barangkali, Pak. Coba pemerintah itu membuat kota terburuk, gitu. Kota terburuk dalam pengelolaan sampah, jangan lagi terbaik, sehingga kemudian ada sanksi sosial. Karena biasanya pemerintah ini penyakitnya saya kira di mana-mana sejak zaman Soeharto ya. Itu ketika ada penilaian Adipura, wah semuanya dibagusin tuh Pak, wah dahsyat itu. Tapi begitu Adipura ya sami mawa seperti itu. Itu yang pertama. Jadi buatlah kota terburuk gitu, dalam pengelolaan sampah. Kemudian yang kedua adalah menarik tadi gagasan dari Pak Ari ya, tentang bagaimana mengelola sampah tanpa masalah. Kemudian juga dari Duiti. Kami dari Media Group rasanya ingin Pak, ingin menjadi sebuah percontohan kawasan gitu yang memang menjadikan sampah menjadi sebuah sahabat gitu, bukan lagi musuh. Kita bisa justru dapat cuan dari situ. Karena ini penting sekali Pak. Kami hampir setiap hari kedatangan anak-anak sekolah Pak, anak sekolah SMA, SMP sampai kuliahan belajar jurnalistik. Baiknya tentu saja agar lingkungan kami ini bernilai plus, ada nilai tambah. Kami ingin menjadikan lingkungan di Media Group ini, apalagi kami juga punya perusahaan catering Pak, kita punya kantin itu, sampahnya juga banyak sisa makanannya itu. Nah itu bagaimana Pak gitu. Jadi kami siap gitu untuk memulai dalam hal ini Media Indonesia, karena kami juga ada Media TV, ada Medcom, tapi untuk Media Indonesia kami siap Pak untuk menjadikan bagaimana kita bersama-sama menciptakan sebuah gerakan sosial. Jadi gerakan sosialnya gerakan yang memang dari masyarakat, kita mulai dari diri kita sendiri dan kita sesegera mungkin. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Ya, makasih Pak Ade. Yang pertama mungkin saya klarifikasi dulu, Pak Tangerang itu nggak dapat Adipura Pak. Jadi kalau sampai dibilang ada Tangerang itu dapat Adipura, yang ngasih siapa? Mungkin dibelinya di Senen.
karena di Senen banyak jual pialanya sama penghargaannya, tapi Ibu Menteri saya itu tidak mengeluarkan karena komitmen kami bahwa kota-kota yang dapat ke Adipura adalah kota-kota yang memang bisa menciptakan sebuah kota yang livable, yang livable city, yang kota yang layak huni, yang betul-betul, apalagi Tangerang ini kan bermasalah dengan TPA. Kalau TPA itu nilainya bobotnya malah ada 11. Jadi Tangerang Selatan, iya sama, Tangsel juga, daerah Tangerang, Banten itu yang dapat Adipura itu kemarin, dia di sertifikat Pak, bukan di Adipuranya. Kalau sertifikat itu adalah mereka yang sudah punya komitmen mau perbaiki, tapi yang tadi dibilang sama Arif, Omdo gitu Pak. Jadi sekedar omong doang dia, tapi semuanya dipoles buru-buru. Nah itu dihargai cuma di sertifikat aja. Dan yang kami melihatnya gini malah Pak Ade. Tahun 2019 itu kita tidak pernah mengumumkan kota terkotor. Tapi versi dari teman-teman wartawan, semua kepala daerah menggeliat. Mungkin Bapak ingat aja Manado sebagai kota terkotor, Medan sebagai kota terkotor. Itu kan semuanya diumumkan oleh wartawan tuh. Padahal KLHK itu nggak mau, semuanya komplain, marah. Kenapa kami disebut kota terkotor? Padahal kami tidak ikut dalam pemantauan Adipura. Kita sampaikan KLHK itu, Bu Siti Nurbaya itu tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Tapi Anda tidak mengelola kota Anda. Tapi dengan cara begitu, itu juga ampuh mujarab Pak Ade. Sekarang Medan itu, kemarin Bu Catherine kemarin memantau ke sana, luar biasa dibalikkan semua faktanya. TPA-nya dirapikan, pemilihan dari sumber yang disampaikan oleh Mas Arif tadi itu semua dilakukan, bank sampahnya bergerak. Itu bukan karena Adipura, tapi karena maki-makian kita tiap hari kepada pimpinan daerah. Dan itu ternyata itu memang statement yang dikeluarkan oleh teman-teman wartawan ini luar biasa, dengan menakut-nakuti daerah seolah itu menjadi sanksi ketakutan mereka untuk berubah baik. Dan terakhir kemarin Manado juga salah satu kota yang selama ini kita anggap, mohon maaf kalau ada orang Manado di sini ya, kadang-kadang dia lebih mementingkan lipstik daripada garam di rumahnya. Lebih senang dia ke hal-hal yang manis-manis, yang cantik-cantik. Dia lupa kalau kayak sampah bodoh amat lah, mau ditumpuk, mau diapa kotanya, mau kotor, nggak apa-apa. Tapi kenyataannya sekarang 2021, 2022 dan 2023 pemantauan kita terakhir ke kota-kota ini semuanya berubah mindset mereka itu untuk bagaimana bisa mengelola kota mereka itu dengan baik kembali. Nah ini yang kami sampaikan Pak, kalau penghargaan itu bukan Bu Menteri yang mengeluarkan tapi teman-teman wartawan, ini penggerak bagi teman-teman di daerah untuk bisa bangkit. Dan rasa malunya itu dari bagi mereka itu ada. Ini kenyataan yang kita lihat dari 5 ya, kalau saya nggak salah kemarin kota terburuk pengolahan sampahnya itu yang diumumkan di setiap headline media. Nah dengan cara begitu mereka membalikkan faktanya, sekarang mereka termasuk yang terbaik, termasuk kemarin kota Batam. Kota Batam sekarang disebut kota terburuk, kemarin teman-teman melakukan pemantauan, itu juga termasuk terbaik mereka malahan. Semuanya diperbaiki, semua jalan diperbaiki, ruang terbuka hijau diperbaiki. Karena sekali lagi kalau Adipura ini kan hanya 2 yang dilihat. Satu adalah kebersihan kotanya, dan yang kedua adalah keteduhan dan ruang terbuka hijaunya. Itu konsep yang kita buat. Nah di dalamnya nanti kebersihan kota itu termasuk dalamnya TPA. TPA itu bukan lagi tempat pembuangan akhir. Karena TPA itu adalah tempat pemprosesan akhir di mana residu-residu yang sudah tidak punya nilai tadi yang ini. Tapi nanti kami akan mencoba lagi Pak untuk heading teman-teman kembali ya Mbak Catherine ya ke depannya bagaimana supaya nanti setelah pengumuman Adipura ini kemudian kita buat lagi kota-kota yang nggak bagus tadi sehingga itu mendorong mereka untuk memperbaiki kembali kotanya agar menjadi lebih baik. Itu Pak Ade, makasih. Baik, terima kasih Pak Ade. Tadi ada 2 poin ya, bahwa gimana caranya media Indonesia menjadi contoh, kemudian lingkungannya bernilai plus karena banyak kunjungan daripada ngomong aja. Gimana kalau wartawan media Indonesia ke rumah saya belajar gratis? Karena biasanya bayar beberapa juta.
Ya, yang berkunjung ke situ itu sebenarnya bayarnya buat tenaga kebersihan, buat beli teh. Tapi kalau Pak Ade yang datang dan anak buahnya, tehnya saya siapin gratis. Loh, daripada ngomong aja Pak. Nanti gini Pak, kan catering. Nanti ada contoh Pak di sekolah sampah saya itu, SWAM, School of Waste Management itu, bagaimana menangani food waste. Bisa jadi apa? Plastik mau jadi apa? Hasil nyapu. Daun ini banyak sekali. Di apa? Saya tunjukkan semua, itu perlu waktu 3 jam. Kursus singkat, ngomong teori 1 jam, praktek 2 jam. Lah, kalau sudah dari rumah, mohon nanti dipraktekkan. Jangan balik omdo lagi. Saya yakin ada beberapa orang yang gila gitu ya. Ternyata sangat sederhana. Bukan sangat sederhana Pak, saya bilang amat sederhana caranya. Betul Pak, sangat sederhana. Jadi nanti itu bisa langsung dipraktekkan. Nah, mau di kantor sini monggo, mau di rumahnya Pak Surya Paloh monggo juga. Siapa berani? Wah, bosnya aja belum. Pas lagi ikut, tak kancani. Nah biasanya kan gitu Pak. Ini saya pernah diminta oleh sebuah kementerian. Gak usah saya bilang ini. Kementerian Antah Beratah di negeri Kanoha. Menterinya, bagaimana caranya di kantor ini? Oh ya, tolong bagaimana kita ketemu teknis ya. Saya diketemukan sama eselon 4. Enggak, udah enggak usah aja. Eselon 4, ini ngomong ke eselon 3. Terus dicoret sama eselon 2. Udah ketemu aja Pak Sekjen, saya bilang saya kenal dengan Sekjen. Kalau mau saya, kemarin syaratnya juga begitu dengan Bupati. Bupatinya datang enggak? Datang, seluruh kepala dinas datang. Kalau datang saya mau. Soalnya dari bawah, nanti ini dicoret, gak jadi Pak. Siapa bos tertinggi di sini nih? Silakan monggo. Bukan saya nantang, enggak. Tapi biasanya usulan dari bawah itu gini Pak, gencet, yopo ngabisin duit. Memang ngabisin duit, kalau memang mau bersih. Saya bilang di mana-mana, di rektor IPB juga gitu. Sama-sama Arifnya namanya, cuma beda nasib. Ya sana rektor sini tukang sampah. Mas piye iki carane? Mau Pak? Ayo ke rumah saya. Tak kasih tahu. Lah monggo, kalau memang betul-betul Pak Ade dan seluruh karyawan di sini mau itu, di rumah saya dulu nanti dipraktekkan di sini mana yang bisa diadopsi. Plastik jadi BBM. Paling-paling saingannya Pertamina. Kok jualan BBM punya izin? Enggak. Terus jadi pelet. Nanti bisa diproduksi Pak pelet. Terus food waste itu Pak, mau ke arah protein pakan apa mau terus? Kalau ke BASF, nanti BASF itu digencet Pak, minyaknya itu untuk 100 produk kosmetik. Jadi jangan lupa tadi pakai apa? Bedaan. Bisa jadi dari minyaknya Black Soldier Fly, ya bisa jadi. Kalau di tempat ekspor itu Belanda sama Amerika jadi peyek Pak. Tapi di Indonesia ada masalah fatwa Majelis Ulama. Ya karena MUI ngundang seorang pakar namanya Profesor D. Profesor D nggak bisa datang, yang datang Bapak P. Bapak P ini disebut pakar tapi nggak begitu pakar lah. Nah, jadi pakarnya itu kan pakar apa-apa jadi sukar ya. Terus jadi sukar bener. Sebab serangga itu orang makan serangga halal semua. Bapak ke Gunung Kidul mangan walang bakar, enak pol. Ular entung kayu jati. Apalagi orang Jawa ini yang serangga-serangga itu lakon. Ini kurang lebih seperti itu. Tapi karena pengetahuannya san, maka fatwa Majelis Ulamanya mengarah ke sana. Nah ini sayang sekali. Tapi sekarang sedang dibetulkan supaya jadi halal. Karena memang prosedurnya tidak betul. Nah, nanti monggo, sekali lagi jawaban ringkasnya begitu. Kalau mau ke rumah saya monggo, gak usah bayar. Mbak Iin harus datang. Terus siapalah kira-kira kader lingkungan di sini?
Insya Allah saya sambut, saya ajari, dan mohon dipraktekkan. Ada nggak yang kira-kira sanggup belajar? Tunjuk tangan. Nggak ada, ya udah, nggak usah. Terima kasih Pak Arif. Saya deket ya kalau Bogor Pak, saya Depok. Jadi tadi menyambung dari jawaban Pak Arif sama Pak Arif, demikian bahwa sampah begitu. Mas Agi ada yang mau ditambahkan? Silakan. Om Ade, jadi kami akan menangkap kesempatan ini. Mohon izin kami akan menghubungi Pak Ade, gitu ya, karena perusahaan yang sudah bergelar TBK itu sudah diharuskan melaporkan proses keberlanjutannya, termasuk ke Bank Buku 3 dan Buku 4. Lagi mudah-mudahan sih Media Indonesia emang sudah TBK ya Om ya? Oh belum TBK. Kalau belum TBK pun tidak ada masalah, tapi laporan keberlanjutan yang kami bisa berikan itu secara online. Jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank, dengan beberapa institusi. Aplikasi Duitin itu bisa dicantumkan kode perusahaan. Jadi misalnya kita sudah cocok dengan kode perusahaannya, misalnya Media Indonesia, lalu di aplikasinya diunduh. Begitu kami menjemput sampah daur ulang ke salah satu karyawan Media Indonesia, itu laporan keberlanjutannya langsung tercatat. Tapi Duitin koin dan Duitin poinnya tetap punya haknya karyawan. Tapi laporan keberlanjutannya itu bisa dikumpulkan, jadi dilaporkan untuk Media Indonesia. Apa itu laporan keberlanjutan? Laporan keberlanjutan itu isinya satu, adalah dengan kita mendaur ulang, kita sudah tidak lagi memotong pohon sekian tang. Kita tidak lagi menggunakan landfill sekian square meter. Tidak menghasilkan CH4, tidak menghasilkan CO2, tidak menggunakan air, energi, dan segala macam. Tindakan pertama untuk Media Indonesia dan teman-teman di sini, mohon tidak lagi menggunakan gelas keramik. Karena gelas keramik itu tidak bisa didaur ulang. Ya, karena itu isinya. Pakai gelas beling aja Ibu. Gelas keramik itu terbuat dari apa? Ya, itu yang memudahkan. Itu 40% dari sampah daur ulang dan kami sudah punya sertifikat Madya dan saat ini kami sedang membangun di Kabupaten Ciamis, di Kabupaten Kuningan. Jadi di Rumah Hijau kami sudah memiliki predikat itu. Jadi sampah-sampah low value kami bersama mitra kami dijadikan hebel, kalau mungkin batu bata, itu yang 40%-nya itu dari sampah yang bisa dari sampah yang kami kolek. Seperti itu. Ya, siap. Om Ade, kami bisa berkolaborasi untuk ke pengelolaan sampah daur ulang di sini. Matur suwun. Terima kasih Mas Agi. Jadi teman-teman mungkin untuk memperjelas Pak Arif ini mengajarkan teknik composting, yaitu terutama sampah-sampah organik yang menjadi sebagian besar masalah sampah yang memenuhi TPA kita. Sedangkan dari Mas Agi dan Duitin, kalau teman-teman ada sampah sesuai klasifikasinya, ada plastik, karton, bisa di pick up lewat aplikasi Duitin dan nanti ada fit ekonomi gitu, disebutnya sebagai tin dan koin. Silakan kalau mau dicoba, Mas Agi. Mari kita lanjutkan diskusi ya Pak. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Yang mana dulu? Sono duluan ya Mas. Boleh enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu teman-teman. Saya mau tanya sama Pak Arif. Perkenalkan saya Hanif Pak dari Litbang Media Indonesia. Saya ingin bertanya terkait peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2017
tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga, itu kan ada target bahwa per 2025 pengelolaan ini dicapai 100%, yaitu melalui pengurangan sampah sebesar 30%, juga penanganan sampah 70%. Tapi kalau kita lihat ke belakang ada beberapa polemik seperti di Yogyakarta misalkan Pak, terkait penutupan TPA Piungan ini kan menjadi masalah karena sampah akhirnya menumpuk. Itu baru di Yogyakarta. Nah, kemudian di salah satu pantai di Indonesia waktu ada upaya pembersihan dari suatu grup, kemarin juga sempat ramai ditolak oleh unsur pemerintah daerah setempat. Saya melihat ini masih ada polemik-polemik yang belum selesai terkait pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Lalu berhubungan dengan hal tersebut, bagaimana mungkin langkah konkret dari KLHK atau stakeholder terkait di luar di samping dari pemantauan dan pengawasan atau penghimbauan untuk memastikan bahwa target pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Republik Indonesia Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2017 itu tidak miss the target itu Pak. Jadi enforcing apa yang akan dilakukan KLHK atau kementerian terkait untuk bisa mencapai target tersebut. Demikian, terima kasih. Ya, makasih Mas Hanif ya tadi ya. Ya, yang pertama Perpres 97 2017 itu dimandatkan sebetulnya dari Peraturan Pemerintah 81 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga, sampah jenis rumah tangga. Memang dibuat satu pemerintah diminta untuk menyusun kebijakan strategi nasional untuk sampah rumah tangga, dan di bagaimana ini dituangkan dalam peraturan daerahnya melalui Jaksrada. Target kita di dalam Perpres 97 2017 itu adalah 100% sampah terkelola. 30% melalui pengurangan, 70% melalui penanganan. Sekarang sudah berapa sih sebetulnya? Sekarang baru 67,42%. Artinya kita masih punya target 2 tahun lagi untuk menyelesaikan target yang minta dalam Perpres 97. Tapi Pak Ari, ini Piungan tutup kemarin karena kondisinya memang sudah full. Terpaksa dibuatkan lagi. Kenapa ini bisa full? Karena tadi yang dibilang Mas Arief, dibilang Mas Agi, karena semua orang itu mekanisme kumpul akut buang. Akhirnya apa? Misalnya Jogja 987 ton per hari sampahnya. Semua 987 itu masuk ke TPA. Bapak tahu sekarang cuma dalam waktu 2 bulan 45% sampah di TPA. Sampah di kota Jogja itu bisa dikurangi. Artinya apa? Ternyata sekdanya itu Mas Arief itu adalah ketua asosiasi bank sampah yang ada di Yogyakarta, itu sekdanya. Kalau pejabatnya itu semua turun, semua kelurahan disuruh mengurangi nilai, tadi nilai ekonomi Mas Arief bilangin, bahwa Mas Agi bilangin itu punya uang nanti di dalamnya, iya. Tapi jangan dijadikan sampah itu sebagai uang. Itu adalah impact dari kita memilah. Bagian, karena kadang-kadang kita berpikir mengolah sampah itu nanti ada uangnya yang besar. Nggak ada. Mas Arief sudah sampaikan, kalau seandainya kita nggak milah, boro-boro ngumpulin sampah, selesai itu harganya cuma tadi dibilang 1.000 per kilo. Tahun berapa bisa dapat emasnya ya Mas Arief ya? Itu lagi kembali. Nah, kemudian langkah apa sih, langkah konkret KLHK? Tentunya kita bagaimana bisa mendorong partisipasi masyarakat ini Mas. Memang nggak mudah Mas. Saya mencoba melihat ke beberapa negara, nggak usah Indonesia lah, kita lihat Singapura, mereka butuh waktu 60 tahun untuk merubah mindset masyarakatnya sekarang seperti Mas Agi. Kemudian saya bicara juga dengan teman-teman di Jepang, mereka butuh 100 tahun merubah mindsetnya. Tapi di Indonesia ini sekarang ini, survei teman-teman juga dari media kemarin, dari Kompas, dari beberapa media juga menyatakan sekarang kan anak muda kita sekarang malah udah mulai bawa tumbler. Malah mereka sudah mulai mengurangi. Beberapa tenan-tenan yang terkait dengan minuman, makanan, kalau kita bawa tumbler dikasih diskon 50%. Ini sudah mulai pergerakan partisipasi, ini udah berjalannya udah cukup luar biasa kalau saya lihat gitu loh. Nah, langkahnya itu kita bagaimana mendorongnya itu? Ya itu dengan cara tadi, cara bagaimana melakukan KIE yang disampaikan tadi, itu yang pertama. Yang kedua, bank sampah. Tadi Mas Agi menyampaikan rantai pemasaran sampah itu memang banyak. Mulai dari pengumpul, yang mulai dari masyarakat dulu dah ibu rumah tangga, kemudian ada
Kemudian ada pengepul, ada lagi pengepul besar, ada lagi supplier, ada lagi industri daur ulang. Bapak Ibu bisa bayangkan mata rantai yang panjang ini, harga sampah misalnya Mas Agi itu beli ke masyarakat harga cuma 2.000, nanti dijual ke 6.000 di industri daur ulang. Nah ini kenapa bisa terjadi? Karena terlalu panjang mata rantai tadi. KLHK fungsinya apa? Off-taker ini dengan si bank sampah atau dengan si pengumpul tadi. Ini juga mempermudah. Kalau seandainya sudah jelas off-takernya, orang berpenanganan. Nah konsep ini yang kami coba pantau terus Mas. Kalau seandainya Adipura, SIPSN, DAK, DI, itu hanya sekedar insentif buat teman-teman daerah. Tapi kita bisa melihat adalah dari data SIPSN seberapa besar setiap tahunnya pengurangan dan penanganan ini bisa dilakukan oleh teman-teman di kabupaten kota. Itu Mas Harif, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Gimana Mas Hanif, sudah cukup menjawab? Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Mustahil. Silakan. Terima kasih Pak atas kehadirannya, mencerahkan sekali Mas Agi, Pak Ari, Pak Arif juga. Kalau kita melihat tadi dari paparan Mas Agi bahwa industri plastik, terutama sampah plastik itu cenderung sudah jalan untuk proses sirkular ekonominya Pak, tapi yang mungkin soalan sampah organik yang seperti disampaikan Pak Arif itu sampai saat ini masih menjadi problem, dan itu yang paling banyak. Begitu juga beberapa pemberitaan juga menyebut bahwa sampah-sampah makanan itu sangat besar timbulannya di Indonesia, bahkan hampir nilainya artinya ratusan juta hingga miliar tiap tahunnya Pak. Jadi apakah model industri yang seperti disampaikan oleh Pak Arif ini akan bisa jalan gitu loh Pak, seperti yang dilakukan oleh Mas Agi? Jadi ketika industri jalan, sistem itu akan bergerak sendiri Pak. Jadi yang selama ini terjadi kan composting segala macam itu masih di tataran rumah tangga komunal seperti yang disampaikan oleh Pak Arif. Mungkin itu dari saya Pak. Makasih. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin saya sedikit menyampaikan dulu bahwa data tahun 2022 di SIPSN kita hampir 54% itu sampah kita itu adalah organik. Organik artinya apa? Kalau bicara plastik mungkin cuma ada di 18%, kemudian kertas itu hanya ada di 11%. Tapi memang dominasinya ada di 54% itu adalah sampah organik semua. Kemudian ini kenapa susah jalannya beda dengan plastik dan kertas. Yang pertama mungkin ini Mas, kita bicara pengalaman kami dengan teman-teman di daerah, berapa kali kita usulkan Mas Arif, kalau seandainya daerah ini bisa melakukan komposter diambil kembali oleh Pemda untuk menyuburkan tanaman-tanaman mereka, ini kan luar biasa. Pergerakan ini kan bisa berjalan dengan baik. Apalagi di saat pemantauan Adipura itu saya lihat ini semua berlomba-lomba memberan taman-taman kotanya. Kalau itu bisa bergerak semuanya, ini luar biasa. Sampah organik mungkin nggak harus dengan maggot, mungkin kita bicaranya. Semua dengan kompos diambil Pemda, harganya misalnya tadi Mas Arif sampaikan 350.000 ya Mas ya. Berapa karung tuh tadi? 450.000, bisa kebayang nggak ngompos beliau 2 bulan lamanya gitu. Nah, kadang harga juga nggak ini. Nah, itu kita coba dorong sekarang ke Pemda ini, bagaimana dia bisa mengambil sampah-sampah organik yang sudah dilakukan, bukan hanya di rumah tangga ya. Tangga mungkin skalanya nggak besar, tapi di rumah kompos misalnya, itu kan sudah ada rumahnya tapi nggak tahu pemasarannya kemana. Terus yang kedua, saya melihat juga kemarin PT Xaviera, mungkin Wilda, Mbak Sarif juga tahu, Wilda yang di Sentul, Wilda Yanti, Ratu Sampah katanya. Tapi wajah juga kayak si Mas Agi dan yang lain cantik-cantik semua. Namanya aja pura-pura jadi ratu. Padahal si duitnya, plat mobilnya aja pakai B411D.
DA. Terus saya bilang apa Bu Wilda ting itu gitu. Kok bisa beli ya Ratu Sampah bisa beli yang kayak ginian. Ternyata memang yang dibilang Mas Agi, orang yang ngelola sampah itu nggak ada yang miskin, kebanyakan kaya gitu loh Mas. Cuma bentuknya aja yang kadang-kadang dipura-pura miskin gitu, itu yang kita lihat. Kalau seandainya rugi dia pasti ngeluh ke KLHK. Tapi kalau untung dia pura-pura lupa, KLHK itu kayak nggak ada gitu. Itu kalau rugi itu hampir semua bank sampah saya itu Pak Hari harga plastik sekarang cuma 6.000, 3.000, kertas cuma 2.800. Kok jontrok lah Pak? Kita alasannya ya minyak dunia turun, ya harga plastik pasti turun lah gitu loh. Tapi di saat dia untung dia nggak ada ingat satupun ke kita. Semua kemarin saya tanya juga ke Bank Sampah Bersinar di Lombok itu si Sawal. Wal, untung gak hari ini? Alhamdulillah Pak Ari 150 juta untungnya. Nah di Saruki lo 300 juta kemarin lo tiap hari ke saya, ke Kemenko Marves, semua kementerian lo datangin gitu. Ya itulah teman-teman kita berdiskusi dengan teman-teman sosialpreneur ini luar biasa. Tapi nanti mungkin Mas kalau model-modelnya untuk sampah organik itu betul sudah disampaikan oleh Mas Arif tadi, ada kompos, pemasaran sebetulnya untuk maggot juga sudah banyak sekarang. Kalau kita lihat-lihat, Bapak lihat coba di Sofi, lihat harga maggot kering harga sekarang udah 50.000. Itu yang rata-rata diimpor ya Mas ya ke Korea. Yang tadi dibilang Mas Arif untuk bapak-bapak ya bukan bapak-bapak yang pakai lipstick bedak. Semua yang bedak-bedak yang ibu-ibu pakai itu yang cantik-cantik oleh artis itu semuanya dari maggot. Kita lupa aja bahwa itu sumbernya dari mana, sampah kita mungkin ya. Salah satunya itu adalah Revlon, yang lain-lain semuanya sudah menggunakan sampah dari organik kita ini. Cuma memang pemasarannya masih berbeda karena industri besarnya itu nggak seperti yang ada kayak plastik atau kertas. Kalau plastik dan kertas itu memang ini. Terus yang kedua yang perlu juga Mas Arif mungkin saya ditambahkan nanti. Peraturan kita dari Kementerian Pertanian harus beginilah persyaratannya untuk tanaman jagung aja katanya nggak boleh kompos biasa, harus memenuhi SNI. Kok ribet amat ya hidup kita ini ya. Saya pernah bicara juga dengan Bu Lucy dari, mohon maaf Pak, dari Partai Nasdem juga saya bicara kemarin. Nggak benar itu diskusi kaminya. Saya bilang bisa nggak mendorong ke teman-teman karena kemudian saya sampaikan, bisa nggak sih kalau seandainya dibantu teman-teman ini sehingga kalau SNI-nya itu mudah, bisa dijadikan pupuk secara nasional. Kita mungkin lebih banyak menggerakkan masyarakat ini untuk melakukan kompos-kompos ini karena akan dimanfaatkan dan jelas jaminannya ada. Tapi kalau ini aja SNI harus pakai ini, aku repot amat hidup ya. Orang mau mengolah sampah, mau menguranginya, tapi kenapa agak sulit kita melakukan perubahan-perubahan itu. Nah mudah-mudahan nanti kayak Mas Arif inilah bisa mendorong kementerian-kementerian teknis ini lebih mudah memberikan sebuah perizinan atau bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah-sampah dari organik ini bisa digunakan untuk padi dan yang lain-lain. Dan kami juga rencananya juga mau menjajaki nanti bekerjasama dengan PT Pupuk Kaltim untuk bisa mengolah sampah-sampah kompos ini bisa diterima di Pupuk Kaltim. Mungkin itu Mas, makasih. Gimana Mas Mustain? Sudah cukup. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Cek. Selamat sore Bapak-bapak, perkenalkan saya Atta. Saya reporter Media Indonesia yang kebetulan sering liputan di KLHK. Pertama saya mau tanya ke Pak Ari dulu. Tadi kan sempat disinggung juga soal minimnya pendanaan untuk pengelolaan sampah ini. Tapi kan di awal tahun kemarin Presiden Joko Widodo juga sempat mengarahkan bahwa BPDLH itu kan diprioritaskan untuk sampah. Ini progresnya seperti apa? Dan sudah ada dana yang masuk berapa banyak gitu Pak? Dan mungkin nanti untuk disalurkan ke sosialisasi masyarakat itu seperti apa? Lalu yang kedua ke Prof. Arif. Saya mau tanya soal, kan ini permasalahan sampah kan sebenarnya permasalahan mindset ya Pak ya. Banyak masyarakat yang mungkin masih menganggap bahwa membuang sampah itu ya udah gitu di tempat sampah aja, nggak mengolahnya di rumah sendiri. Dan gimana sih Prof sebenarnya cara untuk mengubah mindset itu agar masyarakat mau gitu untuk mengolah sampahnya sendiri dari rumah. Lalu yang ketiga untuk Mas Agi. Ini kan sebenarnya sosiopreneur ini kan lagi banyak banget bermunculan ya Mas ya. Dan sebenarnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan sosiopreneur ini
untuk pengurangan sampah seperti apa sih? Itu aja. Terima kasih. Ya, saya dulu ya. Kita ingat ya waktu rakor BPDLH itu Pak Presiden itu menyinggung gitu loh. Siapa gubernur yang sudah bisa daerahnya mengelola sampahnya dengan baik, satupun nggak ada yang bisa menunjuk tangan. Karena apa? Karena semuanya memang zong gitu loh Mbak. Omdo, kalau Mas Arief tadi bilang Omdo gitu loh kata Mas Arief itu. Kemudian saya juga ingat kewenangan pengelolaan sampah dalam Undang-Undang 23 2014 atau di Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah itu kan kewenangannya ada di kabupaten kota. Yang ditanyanya gubernur, ya pasti gubernur nggak ada angkat tangan. Saya juga akhirnya berpikir gitu, coba kalau ditanya bupati wali kota yang nggak bisa, pasti semuanya ada yang nunjuk, ada yang enggak gitu loh. Tapi karena waktu rapat BPDLH itu semuanya yang ditanya gubernur, nah makanya enggak ini. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar sih dana itu sekarang ini dilakukan oleh pemerintah. Kita ingat juga kalau semua daerah-daerah ini semua kewenangannya dalam anggaran itu ada di DPRD kabupaten kota yang ada gitu. Semuanya mengerti nggak mindset yang disampaikan oleh Pak Presiden DPRD-nya? Mungkin saya rasa nggak ngerti bahwa pengelolaan sampah itu penting gitu. Itu yang kita miris. Kalau kita tanya dari dana dari Kementerian BPDLH contohnya, dia kan memberikan sumbangsih juga. Dia ada dua jenis, satu bentuknya loan dengan anggarannya pinjamannya bisa dilakukan kepada teman-teman di Socialpreneur ini misalnya gitu, tapi dengan bunga yang sangat rendah. Kemudian yang kedua ada bentuknya hibah yang cuma dikasih begitu saja tapi harus menghasilkan sebuah produk gitu. Nah ini sampai saat ini juga belum banyak pergerakan yang masuk ke BPDLH. Artinya kan ada satu sistemnya yang salah yang kami lihat gitu. Mungkin kalau yang diundang Pak Presiden itu adalah di DPRD dari masing kabupaten kota, mungkin itu lebih cepat mendorong, atau yang diundang itu adalah bupati wali kotanya, mungkin itu lebih cepat mendorongnya gitu. Karena masalah pengelolaan sampah di kabupaten kota itu semuanya cuma tanggung jawabnya dua. Satu ada di bupati pimpinan daerahnya, yang kedua DPRD-nya yang punya anggarannya. Kalau seandainya kita coba yang diundang DLH sama dengan Mas Arief tadi seperti yang kita. Kalau kita bilangin besok diselesai, saya lapor dulu ke Pak Sekda ya. Dari Sekda udah ngincet duluan, diinjak, nggak bisa karena ini nggak, bukan kamu urusan wajib tapi bukan pelayanan dasar, nggak usah dulu. Gimana mau masuk ke bupatinya gitu. Nah ini yang perlu kami sampaikan bahwa kenapa kita perlu memberikan edukasi ke pimpinan daerah dan DPRD, karena untuk memenuhi sumber dana tadi, bagaimana yang diminta oleh Pak Presiden tadi, itu sebenarnya memang ada di level itu. Jadi nggak bisa ke gubernur juga nggak bisa lagi merintahkan bupati wali kotanya untuk bisa menyiapkan anggaran pengelolaan sampah, nggak bisa. Karena sekarang semua pengajuannya itu murni dari kabupaten kota, dari pimpinan daerah masing-masing, Mbak. Makanya kalau sampai sudah berapa besar, sampai saat ini saya pun nggak tahu berapa besar. Karena semuanya merasa seolah nggak ada masalah atau nggak ngerti masalah yang terjadi di daerahnya. Itu kan pertanyaan yang selalu membingungkan kita. Tapi kalau kami lihat sekarang ini di 257 daerah kabupaten kota yang masuk dalam program Adipura, artinya 257 kabupaten kota ini mereka sudah punya satu, dokumennya yang baik, yang kedua dia sudah punya perencanaan terkait dengan pengelolaan sampah yang baik, dan yang ketiga itu dia sudah punya anggaran yang cukup baik dalam pengelolaan sampah. Nah itu kriteria yang kita lihat untuk menilai sebuah kota itu layak atau tidaknya masuk dalam pemantauan kita. Mungkin itu Mbak, makasih. Makasih Mbak. Gimana mengubah mindset? Wih, pertanyaan paling sulit di dunia. Ya, saya ini kan insinyur. Saya itu tidak tugas mengubah mindset, enggak saya bilang. Saya hampir selalu kalau ditanya gimana mengubah mindset, mbuh karo. Kenapa mbuh? Saya nggak paham juga. Gini Mbak, pendidikan itu setahu saya paling kerasa dan kemudian berubah jadi behavior itu adalah saat kecil. Pendidikan kepada orang dewasa itu paham, ya.
Ujian akhir semester, ya perilaku belas gak berubah. Saya ngajar sampah ini ya belum lama sih, paling 20 tahun. Saya jadi dosen itu 34 tahun. Baru 34 tahun. Ngajar pengelolaan limbah itu 2000, ini 20 tahun. Lah kenapa saya bilang anak-anak? Anak saya ajari mulai umur 2 tahun saat dia ganti pampers. Itu sampai sekarang kalau ada sampah dikantongin. Kalau nggak ada tempatnya, itu kan ya. Nah saya yang 4,5 tahun tadi bisa jadi kritikus. Iki piye sih tempat sampah kayak begini, mobil mahasiswa habis makan terus ditaruh di bawah jok. Kayak nggak punya pedoman. Jadi pendidikan orang dewasa susah juga. Mengubah mindset itu saya tuh nggak yakin. Makan penelitian sekarang saya juga bagaimana saya menggandeng psikolog, psikologi masa. Saya soalnya penelitian teknologi itu udah setengah bosan. Saya udah banyak, kok susah ya apa penetrasi teknologi ini. Jadi gimana caranya? Nah, caranya kalau boleh itu tokoh, Mak. Di gedungnya Metro ini siapa tokohnya? Nggak usah dijawab. Maksudnya tokoh itu berperilaku baik dulu, nanti gampang ke bawahnya. Kamu belum milah ya? Gajimu bulan depan dipotong. Langsung shock. Karena itu terjadi di kementerian tadi. Di sini. Tapi kalau dibalik mengasih perintahnya itu menteri apa sekjen, pasti di anggaran. Gampang, anggaran tolong disediakan, dialokasikan. Tapi kalau dari bawah di sini mentok, di situ digencet. Tokoh, guru, petinggi, kemudian ini yang menjadi sorotan itu ya orang-orang KLHK. Terus terang aja. Kenapa di Bogor itu yang kemarin sukses? Karena di kampung itu ada orang KLHK. Setelah dia pindah dari dekat terminal Buhulak, udah pindah Pak keluar kota. Sekarang sistemnya bosok, gak berlaku. Yang akhir partai. 3. Partai itu gini. Saya dulu sekolah di Jerman. Kenapa Jerman itu urusan limbahnya luar biasa bagus? Karena ada partai Grüne. Grüne itu hijau. Kita nggak usah ngomong partai Indonesia yang warnanya karena umumnya tersangka. Nah, partai hijau ini Pak, pemilihnya cuma 13-15%. Nggak pernah menang seumur-umur, kagak. Tapi platformnya nomor 1, konservasi lingkungan, konservasi alam. Nah, kalau yang menang SPD, Sosial Partai Demokrat, Gerhard Schroeder dan Partai Grüne ini mesti diajak koalisi. Pasti. Kang, koalisinya enggak. Dia minta 2 posisi. Saya minta 1 menteri. Waktu saya sekolah di sana yang menjadi menteri lingkungan hidup itu orang Grüne. Yang kedua 2 posisi menteri. Disabotase. Ngomong partai disabotase ya. Boleh nggak nerusin? Boleh. Terusin nggak? Oh, kalau terusin ya terusin. 1 posisi menteri luar negeri. Menteri luar negeri ini Joschka Fischer, mantan sopir taksi. Lah menteri-menteriannya terserah. Ya. Sekarang SPD ini kalah. Yang menang CDU, Christliche Demokratische Union, Uni Kristen Demokrat. Merkel yang kemarin dari koalisi. Koalisi CDU juga akan bisa, CDU, CSU nggak akan bisa tanpa menggandeng partai Grüne, partai hijau, nggak akan berani. Jadi partai Grüne ini selalu diajak, siapapun pemenangnya, lu terserah, silakan. Pokoknya gue partai hijau. Partai hijau itu platformnya lingkungan tok, mulai dari energi bersih, sistem penyaluran air bersih, beda sampah. Sistem transportasi ramah lingkungan. Kita kalau masuk warung di Jerman ini, tempat sampah ini warung. Itu pertama tempat baterai bekas. Siapa yang bayar itu nanti? Pabrik baterai. Dikumpulin di warung. Pas itu ditarik, pabrik penghasil baterai wajib.
Jadi sampah itu jadi 13 Pak. Indonesia mumet, wong 2 aja nggak lulus. Yang profesor tadi menjadi 13. Bukan hanya mumet, itu seumur-umur pusing gimana titik 13 teh. Kumaha carana ya? Mal bisa weh. Lah. Liar Pak, super liar. Jadi kalau bisa ini pendidikan gitu yang ditanya Mbak Ata itu mindset. Kalau mau Mbak partai. Nggak, partai hijau. Siapa yang partai selamat juga boleh. Siapa-siapa yang pengen selamat di dunia dan akhirat, gabung sini. Saya jadi ketua pemenangan Jawa Timur. Itu Mbak. Jadi kalau bangsa cuma kelas, enggak. Itu pinter aja di UTS dan UAS. Habis itu kelas. Saya tanya gini kan, saya tuh ngajari kelas pengelolaan limbah padat dan B3 itu, saya tanya, kamu nilainya bagus, kamu di rumah ini enggak melakukan? Waduh, papa saya keberatan Pak. Lah kenapa? Kami kan sudah membayar. Ada loh orang bayar iuran tuh di Bogor tuh, biasanya 100.000 ya, itu 7 juta. Yes. Kebersihan dan lingkungan, dan keamanan. Loh kok bisa? Karena ngitungnya basisnya per meter persegi. Ini orangnya luas sekali rumahnya. Nah, jadi kalau saja ada aturan, bukan aturan ya, himbauan dari tokoh partai, nah terserah berapa persen nanti. Nah, ini biasanya menyebar juga Pak. Karena banyak orang yang sudah, ekonomi ya gini-gini aja. Saya pengen lingkungan bersih. Contoh Pak Sagi bagaimana beliau menanjak begitu terus ujuk-ujuk berubah total ya. Itu kan kayaknya bisa jadi ketua DPD Jabar. Itu kalau ini terakhir jadi jawabannya lewat partai Mbak. Indonesia, Ibu, Bapak partainya apa? Coba dilihat di webnya partai. Tidak ada satupun partai di Indonesia yang nomor satunya itu konservasi lingkungan. Kagak ada. Semua ekonomi, kesejahteraan. Bosan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Silakan Mas Adi. Nyambung ya. Jadi belum menjawab dulu ya Mbak, boleh ya. Jadi sebenarnya kami sedang menggagas itu Om. Kami sedang melakukan itu di Kalimantan. Ya. Mungkin nanti tinggal dilihat aja ada proyek-proyek yang disebut cuttingan. Mau menambahkan juga, tadi sudah ada 3, teknologi. Mas Menteri melakukan perubahan itu dengan teknologi. Ngegampangin. Dulu kita harus dandan dulu. Pergi ke pangkalan ojek, sekarang ojeknya ditarik ke rumah. Kita dandan dulu, ojeknya datang. Dulu dandan, Mbak juga sudah mencatat, yang biru sudah dapat $5 juta, yang biru muda sudah dapat $5 juta, yang biru juga sudah dapat $5 juta, sudah ada $15 juta. Kalau itu totalnya kira-kira 75 kali 3. Kami sendiri belum, kami masih di seeding, di early. Tapi kami tidak mau menjual itu ke luar dulu. Karena kami tidak mau bermain gimmick, yaitu data. Balik lagi, tadi disebutkan bahwa nabung sampah jadi emas. Mau sampai kapan? Ada di yang e-commerce, belanja, tambah uang rupiah sekian jadi emas. Mau berapa lama? Tapi apa yang terjadi di balik itu? Yang di balik itu adalah data Bapak dan Ibu. Bank sampah sudah dimodalin tadi sama KLHK, tapi pihak swasta untuk taking back produk juga buru-buru ke sana karena ada aturan. Gimana caranya? Ini yang menjadi hal yang menurut kami, balik lagi, datanya sayang. Karena satu data Mbak itu sekian puluh ribu untuk diaktifkan menjadi sebuah rekening. Begitu carut marutnya kita, ya, itu tadinya mau nahan-nahan, tapi ya sudahlah. Jadi itulah yang dikejar sekarang.
Tadi terbersit sama Om muda yang bertanya, siapa namanya Om Hanif. Kapan-kapan main Om sama kami. Kami tidak mau menjawab itu sebenarnya. Kapan-kapan main sama kami, kami mengerti hal itu. Ya. Tapi kami nggak mau melihat bahwa oh KLHK sudah melakukan itu, Om sudah melakukan itu. Terus kita mau diam, enggak. Kami tahu kok kenapa piungan itu terjadi, kami tahu kok sari mukti itu terjadi. Kami bahkan dipanggil oleh ketua DPRD salah satu kota. Lalu kami balik lagi, Pak, Bapak kan yang membuat aturan. Coba tunjukkan di mana badan Bapak ada di dalam peraturan itu. Jadi kita mau ngajak balik lagi, tapi diri kita sendiri nggak ngelakuin, itu repotnya. Besarnya sangat besar Mbak. Tadi sudah disebutkan ada 68 juta ya Om ya, 60 juta. Sekarang mungkin udah sekitar 70 ya. Kita tidak melihat sampah anorganik, sampah organik. Sampah anorganiknya sendiri sudah sangat besar banget. Kenapa? Karena sampai kita harus mengimpor sampah. Sampai teman-teman di salah satu yang biru muda itu sekarang jika tidak benar udah ada 300 karyawannya. Kami sendiri baru dari 3 orang sekarang sudah ada 65. Ya. Jadi potensi punya bisnis di Sociopreneur tentang pengelolaan sampah itu gede banget. Saat ini kami ada salah satu tim yang ada di Bali untuk bertemu banyak banget investor dari luar. Karena mereka memang mau melakukan itu. Balik lagi ada tujuannya. Banyak sekali bank swasta maupun bank pemerintah yang pengen banget nempel dengan itu. Tapi balik lagi bahwa data itu yang kami jaga. Kalau jalan sama kami ya, data yang kami jaga. Boleh tiba-tiba datang, oh ntar dapat spanduk ya, oh ntar dapat vest ya, ntar dapat ini, dapat timbangan segala macam. Padahal udah dibiayain, ngapain terima lagi? Satu, sebelum lagi tutup nih mau menyampaikan aja bahwa kami menemukan nggak 1, nggak 2, nggak 3 bahwa ada bank sampah yang tidak pernah mengelola sampah dan tidak pernah ketemu sampah, tapi data sampahnya ada Mbak. Kami menemukan itu. Ya, dan kami jalan terus untuk bertemu untuk hal-hal kayak gitu. Bukan berarti melihat bahwa pemerintah kita benar nggak benar punya undang nggak. Kita cuma jalan, ini negeri kita. Kalau kita terus melihat kayak gini terus kita ketawain, enggak. Kita tahu. Bahkan kita menerjemahkan kata itu nih apa sih sebenarnya? Oh begini toh. Kita samperin. Yuk kita jalan. Alhamdulillah. Jadi udahlah nggak usah lihat yang oh ini begini ini begitu nggak. Kita mau jalan aja udahlah Pak. Alhamdulillah dari punya mobil nggak punya mobil, dari punya motor nggak punya motor, berdarah-darah kita pernah 3 hari untuk SMS OTP karena kita viral. Jadi waktu itu malam tahun baru Tionghoa kita mau istirahat karena besok mau libur. Malam itu SMS server kami itu tinggal 12 rupiah. Sementara downloader kami dari ujung Aceh sampai Papua. Karena ada seseorang anak SMA yang memviralkan kata-kata sekarang itu tentang minyak jelantah. Jadi SMS OTP itu kelihatannya gampang karena satu OTP itu kita yang tanggung 475 rupiah. Kelihatannya gampang bikin startup tuh berdarah-darah Mbak. Asli berdarah-darah. Bikin startup tuh gampang enggak gampang. Tapi kalau mau berdarah-darah hayu. Itu 34 juta 3 hari demi SMS OTP. Dan pada 3 hari itu kenapa di Papua nggak ada, kenapa di Aceh nggak ada, kenapa di Pekalongan nggak ada, kenapa di Manado nggak ada. Nah kita mampu enggak pada saat itu. Apa yang terjadi? Bintang kami dari 4,8 turun sampai mendekati angka 2. Kalau sudah masuk ke angka 1,9 Google akan take out kita. Itu kami kalang kabut Mbak. Sampai kita ke penyedia SMS OTP kita itu sampai dia minjemin uang ke kita. Udah Mas saya tambahin lagi 7 juta, tambahin lagi 5 juta. Itu 10 juta, nggak sampai 5 menit. Orang semua download gila-gilaan. Itu lebih dari waktu itu 150.000 user download terjadi. Tapi kita nggak mau akui ya. Kita tidak mau akui waktu itu. Saat ini kita udah 170.000 itu fix. Itu gila-gilaan. Jadi orang tuh udah pengen banget Mbak, pengen banget daur ulang. Jogja ada, Semarang ada. Mas kenapa Solo nggak dibikin? Kenapa di Tegal nggak dibikin?
Karena kita nggak bisa bikin, kita bikin nih aplikasi, kita bukan kayak ojek online, download langsung jalan, enggak. Karena kami harus mendidik dulu orang yang ngejemput, punya tim enggak, punya alat jemput enggak, ngerti milah enggak. Karena bukan cuma jemput terus antar ke duitin, enggak. Dia jemput untuk dapat harga, dia kita ajarin dulu untuk milah. Itu posisinya. Berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain udah punya uang, Mbak mau jadi picker, mau. Bukan picker namanya itu. Oh mau 50.000, KTP-nya kasih, saya kasih fast. Dapat picker 1, lapor ke investornya. Mas mau 50.000 dapat fast, nih lapor. Kita nggak ada main gimmick. Tolong dicek seluruh ulasan di Google maupun di iOS, itu jawabannya semua berbeda. Dan kita punya sekian ribu follower yang DM kami maupun mengontak kami, itu semuanya beda. Kenapa? Karena kami tidak menggunakan robot. Itu ya Mbak, gede Mbak potensinya, gede banget. Terima kasih. Terima kasih Mbak Atta. Saya berikan kesempatan terakhir jika ada yang mau bertanya. Sudah? Nggak jadi, Mas Sastro nggak jadi nanya? Oke. Kalau gitu saya aja yang nanya, kalau boleh Pak. Jadi kalau ke Mas Aki, pertanyaan saya adalah sampai sekarang berapa per hari itu Mas, berapa kilo atau berapa apa satuannya yang di pick up oleh Duitin, dan ya memang uang atau benefit bukan prioritas, tapi berapa banyak yang sudah dikasihkan ke konsumennya Mas, ke pengguna Duitin sampai saat ini. Terima kasih. Saat ini yang bisa disampaikan bahwa kami sudah di hampir 750 ton dari kami merilis. Ya, masih kecil banget. Kalau uangnya itu kami tidak bisa sampaikan. Ya. Tapi dari sejak 11 Juli sampai saat ini itu 750-an ton sampah yang sudah kami berhasil kumpulkan dan daur ulang. Oke, itu disalurkan kemana Mas? Disalurkannya adalah, jadi nah ini Mas Hagi, kalau saya daur ulang botol ntar jadi biji plastik ya? Bener, tapi nggak begitu. Jadi semua orang itu bilang, oh kalau gue daur ulang ini ntar jadi biji plastik. Benar, tapi prosesnya panjang. Jangan yang ini contohnya punten. Contohnya yang ini, mudah-mudahan enggak. Jadi pada saat kami terima ini, yang kami harus lakukan adalah kami harus melepaskan tutupnya dan melepaskan labelnya dulu. Barulah jadi botol bersih. Dari tutup ini dan tutup yang tadi itu harus kita pisahkan dulu. Karena ada biru tua, ada biru muda. Dari botolnya ada yang botol biru, ada yang botol putih dari pantatnya ini. Lalu belum lagi ada botol yang warnanya coklat, ada yang botol warnanya hijau dan segala macam. Belum kertas, kardus dan segala macam. Jadi prosesnya adalah khusus untuk plastik, karena kebetulan kami dari waktu jadi pemulung, kami ambil, kami segregation, kami pilah, lalu kami cacah. Nah, pada proses pencacahan itu setelah cacah itu ada proses pembersihan dan lewatin beberapa kolam. Nanti di kolam-kolam itu ada plastik yang ngambang, melayang dan tenggelam. Baru diambil yang paling atas, ambil yang tengah, ambil yang dalam. Baru setelah itu masuk ke mesin pengering. Barulah jadi flake, belum jadi biji plastik. Belum. Ini prosesnya panjang memang. Setelah jadi flake, itu bisa langsung jadi karung goni atau tali rapia buat yang low. Kalau yang mahal, itu nanti dibeli sama pabrik. Kemudian apa? Dilelehkan lagi, sesuai warna. Baru setelah dilelehkan, sebenang-benang kenur atau sejari-jari kita, itu masuk lagi ke kolam untuk didinginkan, baru di ujung sananya dipotong-potong. Jadilah biji plastik. Nah, jadi proses itu yang harus kita lalui. Jadi Duitin hadir masih di garda terdepan.
collection dulu, ngedidik dulu, baru kemudian kami juga pengen punya yang namanya nanti data sampah kita benar-benar lengkap. Lalu kami dalam beranjak untuk juga mulai mencacah, karena dari harga 1.500 lalu ke 6.000, dicacah itu bisa 11.000, bisa 12.000. Baru nanti pengen punya pabrik, pengen punya segala macam. Tapi rasanya untuk saat ini bapak dan ibu yang sudah punya pabrik, udah jadi pengepul besar dan segala macam, kita nggak akan ganggu. Jadi kita masih bermain di ranah depan dulu. Untuk apa? Ngumpulin dulu deh, edukasi dulu deh, dan segala macam. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, banyak off-taker yang akhirnya tadinya nggak mau datang ke base campnya duitin, sekarang mereka rebutan. Sampai salah satunya adalah pabrik semen terbesar di Indonesia, itu adalah off-taker kami, ya, pengganti batu bara yang kami lakukan. Jadi itu juga kita kerjasamakan. Jadi sampah-sampah yang memang kita bisa pilah. Berat Mbak untuk bisa punya itu, tapi kita beranjak untuk ke sana. Terima kasih Mas Zaki. Demikian teman-teman diskusi kita. Kalau boleh saya sedikit merangkum, saya mulai dari Mas Zaki dulu, bahwa memang sebenarnya banyak peluang sosiopreneur dalam bidang pengolahan sampah, apapun tujuannya, apakah benefit ataukah memang kepedulian, dan kita membutuhkan banyak masyarakat untuk turut campur dan berpartisipasi dalam pengolahan sampah. Seperti kalau untuk dari lewat duitin bisa lewat sampah-sampah anorganik. Kalau dari sisi sampah organik, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Prof. Arief dengan sampahnya yang sebenarnya banyak manfaatnya dan bisa dilakukan di rumah hampir tanpa biaya ya Prof. Sesuatu yang nggak perlu memakai cairan atau pembantu untuk membuat sampah kompos, dan sebenarnya bisa langsung dipakai kalau untuk kebutuhan harian. Dan dari Pak Ari, kalau boleh saya simpulkan, memang dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga ini, dan tentunya tidak jauh adalah dukungan dari stakeholder sendiri, karena seperti tadi sampaikan Pak Arief bahwa mindset, sepertinya kita setuju ya bertiga bahwa mindset dan pendidikan itu yang akan mengubah perilaku masyarakat mengelola sampah, ini yang akan membawa dampak besar untuk jangka panjang pengelolaan sampah di Indonesia. Demikian teman-teman, terima kasih Pak Arief dan Mas Agi atas kesediaannya hadir dalam diskusi edisi khusus 4 tahun Jokowi Ma'ruf, kelola sampah tanpa masalah. Terima kasih. Saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.